Suling Emas, Jilid 13 bagian 3. Pada saat itu, Lucian yang masih tertawa-tawa kecil, mengangkat muka dan ternyata dari kedua mata wanita itu bercucuran air mata. Lucian yang terdengar ketawa terkekeh-kekeh itu mengucurkan air mata seperti orang menangis. Mereka saling pandang, muka mereka berdekatan. Sedetik, timbul hasrat dalam hati Kim Mo Taisu untuk mendekap wajah yang pernah ia rindukan ini, untuk mencium kering air mata yang membasahi sepasang pipi itu. Akan tetapi, kembali kematian istrinya terbayang di depan mata. Air mata di kedua pipi Lucian seakan-akan berubah menjadi merah terkena sinar bulan, semerah darah istrinya yang bercucuran. Dengan kasar ia lalu merenggut kedua pundak Lucian, didorongnya menjauhi dirinya. Seketika terhenti tawa atau tangis Lucian. Sinar matanya tajam dan dingin kembali. Lalu ia bertanya, sikapnya menantang. Kim Mo Taisu, andai kata benar aku yang menyuruh bunuh istrimu, abis kau mau apa? Dengan suara sama dinginnya Kim Mo Taisu menjawab, kau pun akan kubunuh. Lucian mencelat mundur lalu tertawa. Kim Mo Taisu bergidik. Benar-benar seperti setan kalau Lucian sudah tertawa seperti itu. Hai, Kim Mo Taisu, apakah engkau masih menganggap aku seperti Lucian 20 tahun yang lalu, yang merengek-rengek minta kau ajari ilmu silat? Kim Mo Taisu menggeleng kepala. Tidak, aku tahu bahwa engkau sekarang telah menjadi seorang yang berilmu tinggi. Sudah banyak aku mendengar tentang Tok Xiao Kui yang menggegerkan dunia persilatan. Akan tetapi aku tidak takut. Aku pun tidak takut. Lucian membentak, sambil mencabut pedangnya, pedang Toa Hong Kiam. Sekali tubuhnya berkelebat, ia telah mengirim serangan kilat ke arah leher Kim Mo Taisu. Cepat dan kuat sekali serangan ini, tak boleh dipandang ringan. Kim Mo Taisu cepat melompat ke kanan untuk menghindari serangan kilat ini, sambil berkata, kalau kau yang menyuruh orang membunuh istriku, baru aku akan memusuhimu, Tok Xiao Kui. Tidak peduli, membunuh atau tidak, engkau harus menahan seranganku, jangan kira aku takut. Lucian membentak, kemarahannya sudah memuncak dan kembali pedangnya berkelebat. Demikian hebatnya gerakannya sehingga tubuhnya lenyap terbungkus gulungan sinar pedangnya. Terdengar bunyi angin menderu dan gulungan pedang itu merupakan segumpal awan yang melayang-layang. Kim Mo Taisu tidak berani memandang rendah. Cepat ia pun mengeluarkan kipasnya, lalu bergerak mengimbangi serangan Lucian. Ketika ia memperhatikan gerakan-gerakan Lucian, diam-diam ia terkejut dan kagum sekali. Hebat memang kemajuan wanita ini, sedemikian hebatnya sehingga hampir menyusul dan melampauinya. Yang jelas, dalam hal ginkang, Lucian sudah tidak kalah olehnya, dan gerakan pedangnya luar biasa sekali. Ia sudah mendengar akan sepak terjang Tok Xiao Kui yang menggemparkan partai-partai besar karena perbuatannya mencuri kitab-kitab pusaka. Kini menyaksikan gerakannya, ia maklum bahwa tidak percuma Lucian mencuri kitab-kitab itu, tentu telah dipelajarinya dan digabungkannya dengan amat baik. Karena itu, Kim Mo Taisu lalu mengerahkan tenaga dan mainkan Kep Jit Seng Kiam digabung dengan Lo Hai San Hoat untuk menghadapi serangan pedang Lucian yang dahsyat itu. Gerakannya tenang dan kokoh kuat, tidak saja ia dapat membendung datangnya serangan yang dahsyat seperti air bah itu, namun juga ia masih mendapat kesempatan untuk balas menyerang tidak kalah dahsyatnya. Lucian menjadi penasaran dan mengeluh di dalam hati. Banyak sudah ia menghadapi lawan tangguh, akan tetapi baru sekarang ia mendapat kenyataan bahwa Kim Mo Taisu benar-benar hebat sekali. Kui Seng yang dahulu itu ternyata masih tetap kuat, bahkan lebih lihai lagi. Pedangnya yang sukar menemui tanding itu kini seakan-akan menghadapi tembok baja yang sukar ditembus. Bahkan ujung gagang kipas itu masih sempat membagi-bagi totokan yang amat berbahaya. Berjam-jam mereka bertanding dengan hebat. Kadang-kadang mereka bergerak cepat sehingga bayangan mereka menjadi satu, sinar senjata mereka saling belit. Kadang-kadang gerakan mereka lambat dan dalam jurus-jurus ini mereka bertanding mengandalkan tenaga dalam yang juga seimbang. Matahari pagi sudah muncul mengusir kabut pagi, dan mereka masih terus bertanding seru. Keduanya sudah lelah, keringat mulai membasahi muka dan leher. Namun, belum juga ada yang mengalah. Tiba-tiba Lucian mengeluarkan suara melengking tinggi, suaranya penuh getaran dan pada detik berikutnya, rambutnya yang hitam panjang itu telah terlepas dari sanggulnya dan tahu-tahu telah menyambar ke arah Kim Mo Taisu bagaikan sehelai jaring yang aneh. Kim Mo Taisu terkejut bukan main. Lengking tadi saja sudah mengandung tenaga yang luar biasa. Itulah ilmu sakti Choan Im I Hun Tu, suara sakti merampas semangat, biarpun belum sempurna benar namun sudah amat kuat dan suara itu saja sudah cukup merobohkan seorang lawan yang kurang kuat sinkangnya.
Apalagi serangan rambut itu, hanya seorang yang sinkangnya sudah luar biasa hebatnya saja mampu mempergunakannya sekuat ini. Tadi ia melihat wanita cantik berambut panjang riap-riapan di istana juga mempergunakan rambut melawannya. Akan tetapi dibandingkan dengan penggunaan rambut oleh Lucian ini, benar-benar amat jauh bedanya. Karena ia tidak menyangka-ngangka bahwa Lucian akan menyerangnya secara ini, Kim Mo Taisu menjadi agak bingung. Namun, ia cepat mengerahkan tenaganya dan membuka kipas serta mengebut ke arah jaring hitam itu. Buyarlah sebagian rambut yang menyerang, namun masih ada segumpal rambut yang berhasil melibat pergelangan tangan kanan yang memegang kipas dan pada saat Kim Mo Taisu mengerahkan tenaga untuk melepaskan diri, ujung pedang Toa Hong Kiam sudah menyambar ke arah tenggorokan. Hebat bukan main serangkaian serangan Lucian ini, tidak saja cepat seperti kilat, dan sama sekali tidak terduga-duga, juga mengandung tenaga dalam yang dahsyat. Diam-diam Kim Mo Taisu terkejut dan maklum bahwa nyawanya dalam bahaya maut. Namun sebagai seorang pendekar gagah, ia tidak gentar. Cepat tangan kirinya mencengkeram ke arah pedang, sebab lebih baik mempertaruhkan lengannya daripada membiarkan tenggorokannya tertusuk. Akan tetapi gerakan pedang itu sudah lebih cepat dan brit, pedang itu menyambar ke kiri dan bukan tenggorokannya yang terobek, melainkan leher bajunya. Kim Mo Taisu melompat ke belakang karena pada saat itu gumpalan rambut yang membelit lengannya juga sudah terlepas dan terdengar Lucian tertawa lirih. Hai hik, Kim Mo Taisu, apakah kau masih mau membunuhku? Panas hati Kim Mo Taisu. Memang dalam gebrakan terakhir tadi ia telah menderita kekalahan. Akan tetapi kekalahannya tadi hanya dapat terjadi karena ia terlena. Ia telah dikalahkan dan telah diampuni pula. Mukanya agak merah, tapi suaranya tetap dingin ketika ia menjawab, Tok Xiao Kui, kalau kau yang menyuruh bunuh istriku, kau tetap akan kubunuh. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan guci arak dari punggung, menuangkan arak ke dalam mulut dan menggelogoknya, kemudian ia melangkah maju. Kau masih belum mau mengaku kalah? Sebelum kau bersumpah bahwa kau tidak menyuruh bunuh istriku, aku akan menyerangmu terus dan tidak akan mengaku kalah sebelum tewas di depan kakimu. Nah, kau jaga ini, tiba-tiba Kim Mo Taisu menerjang maju, gerakannya hebat sekali. Ia merasa penasaran dan juga malu bahwa dia tadi dapat dikalahkan oleh Liu Lucian, maka kini pendekar ini mengerahkan seluruh tenaga dan mainkan semua kepandaiannya. Setelah ia mainkan dua macam senjata, kini gerakan-gerakannya hebat bukan main. Kini guci arak itu ia mainkan dengan gerakan ilmu pedang Pat Sian Kiam Hoat, sedangkan kipasnya tetap mainkan Lo Hai San Hoat. Dua macam senjata dan dua macam ilmu silat ini dapat ia mainkan menjadi perpaduan yang amat serasi dan saling bantu, benar-benar amat hebat. Inilah ilmu kepandaian inti dari Kim Mo Taisu sejak 20 tahun yang lalu. Hanya kini ilmunya ini jauh lebih masak karena telah disempurnakan dengan ilmu-ilmu yang ia dapat di dalam neraka bumi. Lucian juga merasa penasaran. Ia telah sengaja melepaskan laki-laki ini daripada bahaya maut. Mengapa masih begini nekat? Akan tetapi ia pun kini merasa terkejut menyaksikan kehebatan serangan lawannya. Cepat ia menggerakkan pedang dan rambutnya menjaga diri dan balas menyerang. Namun alangkah kagetnya ketika rambutnya selalu terbang membalik karena kipas di tangan Kim Mo Taisu mengeluarkan kebutan yang luar biasa sekali. Sedikit pun ia tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang lagi setelah Kim Mo Taisu menggerakkan kedua senjatanya yang aneh. Betapapun ia berusaha dan mengeluarkan pelbagai ilmu silat termasuk ilmu tendangan dan ilmu-ilmu lain dari kitab-kitab yang ia curi, tetap saja semua itu berantakan menghadapi perpaduan Pat Sian Kiam Hoat dan Lo Hai San Hoat. Betapapun ia berusaha, tetap saja ia selalu harus mempertahankan diri dari serangan Kim Mo Taisu yang menggelora datangnya. Dengan gemas, Lucian lalu mengerahkan tenaga pada rambutnya, mengeluarkan pekik melengking lagi seperti tadi, malah lebih hebat lagi sekarang, kemudian rambutnya menyambar menjadi puluhan gumpal menuju ke arah semua jalan darah lawan. Bagus, seru Kim Mo Taisu. Memang serangan pembalasan ini luar biasa sekali. Rambut yang halus tebal itu terpecah menjadi banyak gumpalan dan setiap gumpalnya kini menotok jalan darah dengan kuat dan cepat. Kim Mo Taisu juga mengeluarkan suara melengking panjang yang mengatasi lengking suara Lucian, kemudian tubuhnya bergerak-gerak cepat dan kipasnya dikebutkan. Timbullah angin menderu-deru yang berpusing-pusing di sekitar mereka sehingga gumpalan-gumpalan rambut Lucian menjadi kacau balau gerakannya, tersapu angin yang kuat ini, bahkan ada yang membalik dan menyerang Lucian sendiri. Lucian kaget dan marah sekali. Cepat ia menggerakkan pedangnya yang menyambar ke arah kipas yang mengebut-ngebut keras itu, dengan maksud untuk merusak kipas yang ampuh dari lawan ini.
Akan tetapi begitu pedangnya menempel kipas, Kim Mo Taisu membuat gerakan memutar sehingga pedangnya ikut pula terputar-putar, dan akhirnya tanpa dapat dicegah pula, pedang itu terpaksa ia lepaskan, karena kalau tidak tangannya bisa terluka hebat atau salah urat. Pedang terlepas dari tangan dan menancap ke atas tanah, sedangkan kipas dan guci arak sudah menyambar ke arah dada dan kepala. Lucian dapat menghindarkan totokan kipas, akan tetapi agaknya tidak mungkin lagi menghindarkan hantaman guci arak yang menuju kepalanya. Terpaksa ia meramkan mata menanti kematian. Akan tetapi hantaman tak kunjung tiba. Lucian membuka matanya dan melihat bahwa guci arak itu kini berada di depan mulut Kim Mo Taisu yang sedang menenggaknya. Suara arak menggelogok memasuki kerongkongannya. Adapun pedangnya masih menancap di atas tanah dan juga kipas lawannya menggeletak di dekat pedang. Muka Lucian menjadi merah sekali. Jelas bahwa dalam jurus terakhir tadi ia telah kalah. Pedangnya dirampas dan nyawanya terancam. Jelas pula bahwa Kim Mo Taisu sengaja membebaskannya. Kekalahan dan pembebasan ini merupakan penghinaan yang memalukan bagi Lucian. Tak biasa ia menelan kekalahan. Kim Mo Taisu, jangan sombong. Aku belum kalah. Kita masih seri, baru 1-1. Mari kita mencari keunggulan tanpa mengandalkan senjata kalau kau berani. Dengan mata berapi-api Lucian menyanggul rambutnya. Sedangkan Kim Mo Taisu sudah melempar guci araknya ke dekat pedang dan kipas, lalu tertawa mengejek. Ada ubi ada talas, ada budi ada balas. Tadi kau menghutangkan, kini aku membayar. Akan tetapi engkau hutang nyawa istriku, belum kau balas. Kali ini aku tidak akan mengampuni engkau lagi, Tok Xiao Kui. Lucian mencibirkan bibirnya. Siapa mengharapkan pengampunanmu? Kau kira pasti akan dapat menang? Sombong, kau terima ini. Wanita itu menerjang maju dengan cepat, kedua tangannya terkepal dan pukulan-pukulannya bertubi-tubi, sangat cepat, namun mengandung tenaga sinkang yang luar biasa kuatnya. Kim Mo Taisu cepat mengelak dan mengangkat lengan menangkis. Yang membuat pendekar ini diam-diam mengeluh adalah bau harum yang makin hebat semerbak keluar dari tubuh dan rambut Lucian setelah wanita ini lelah dan berpeluh. Keharuman ini yang selalu menggelitik hatinya, mengingatkannya bahwa yang ia hadapi sebagai musuh sekarang ini adalah wanita satu-satunya yang pernah merampas cintanya. Selain keharuman yang khas ini, ia pun harus mengakui bahwa ilmu kepandaian Lucian kini meningkat secara luar biasa sekali, sudah setingkat dan seimbang dengannya. Kini pun dalam ilmu silat tangan kosong ia sama sekali tidak boleh memandang rendah. Apalagi setelah merasa betapa dari kedua tangan Lucian keluar hawa yang amat panas dan kedua kepalan tangan kecil itu mengeluarkan uap, seakan-akan menggenggam api. Ketika ia sengaja menangkis, tangan dan lengan wanita itu benar-benar amat panas. Kim Mo Taisu terkejut dan cepat ia mempergunakan ilmu silat Bian Sin Kun, tangan kapas sakti, yang ia mainkan dengan pengerahan tenaga imkang untuk melawan hawa panas yang keluar dari tangan Lucian. Biarpun kini mereka melanjutkan pertandingan tanpa senjata, namun ternyata malah jauh lebih seru daripada tadi. Pukulan-pukulan mereka adalah pukulan-pukulan yang mengandung tenaga dalam. Gerakan mereka kadang-kadang amat cepatnya, berkelebatan dan bayangan mereka bergumul menjadi satu, kadang-kadang mereka bergerak amat lambat dalam mengadu tenaga sinkang. Karena kini mereka hanya mengandalkan kaki tangan, tentu saja tenaga yang mereka pergunakan lebih besar dan lebih banyak sehingga mereka berdua makin lelah. Memang hebat kini ilmu kepandaian Lucian. Tidak mudah bagi Kim Mo Taisu untuk mengalahkannya, sungguh pun diam-diam Lucian harus mengakui bahwa dalam banyak hal, lawannya ini sudah mengalah terhadapnya. Matahari sudah naik tinggi dan kedua orang ini masih saja berkelahi mati-matian. Akhirnya setelah jelas bagi Lucian bahwa betapapun juga ia takkan berhasil mengalahkan Kim Mo Taisu, timbul rasa jemu di dalam hatinya. Mereka sudah bertanding sejak tengah malam sampai matahari naik tinggi masih belum ada yang betul-betul kalah atau menang. Ia sudah merasa lelah sekali. Akan tetapi bukanlah watak Lucian untuk mengaku kalah. Maka ia lalu mengerahkan semua tenaga dalamnya dan menerjang dengan pukulan maut yang dilakukan dengan kedua tangan terbuka didorongkan ke depan. Kim Mo Taisu terkejut mendengar deru angin pukulan dan merasakan hawa panas yang hebat. Karena ia pun sudah amat lelah, gerakannya kurang lincah lagi dan ia tahu bahwa pukulan ini tak mungkin dapat ia elakkan. Maka ia cepat mengangkat pula kedua tangannya, menerima pukulan itu dengan pengerahan tenaga sakti. Plakek, dua pasang telapak tangan bertemu dan melekat. Karena keduanya mempergunakan tenaga sakti, maka kedua tenaga yang hampir sama kuatnya itu saling membuyarkan. Kini karena kelelahan mereka tidak mengadu tenaga sakti lagi.
Kedua tangan mereka yang saling menempel itu lebih disebabkan oleh kelelahan mereka, seakan-akan dengan begitu mereka dapat beristirahat, karena dengan kedua telapak tangan menempel, mereka untuk sementara tidak dapat saling menyerang lagi. Peluh sudah membasahi seluruh tubuh. Kuiseng, aku lelah. Lucian terengah-engah, kedua tangannya yang bertempelan dengan kedua tangan Kim Mo Taisu itu seakan-akan bergantung. Aku pun lelah, kau hebat sekali, kata-kata Kim Mo Taisu itu perlahan dan sejujurnya. Mereka saling pandang, kelelahan hebat membuat mereka mengantuk. Untuk sejenak, agaknya mereka lupa bahwa mereka saling berusaha mengalahkan bahkan saling membunuh. Kini mereka bicara berbisik-bisik seperti sepasang kekasih yang kelelahan dan mabuk buayan asmara. Kuiseng, aku sudah jemu, tak dapat mengalahkanmu, lebih baik kita hentikan saja. Mana bisa kuhentikan kalau kau memang telah menyuruh bunuh istriku? Kuiseng, Lucian terdiam dan mengatur napas, tangannya masih menempel pada telapak tangan Kim Mo Taisu. Juga Kim Mo Taisu mengatur napas untuk memulihkan tenaganya. Cantik sekalikah istrimu? Tidak secantik engkau? Akan tetapi bagiku dia itu penuh cinta kasih, penuh kesetiaan dan luhur budi pekertinya. Lucian merajuk dan marah. Jawaban ini baginya merupakan tamparan, seakan-akan ia dimaki bahwa dia tidak tahu akan cinta kasih, tidak setia, dan rendah budinya. Ia mengerahkan tenaga dan mendorong sekuatnya sehingga lekatan tangan mereka terlepas dan keduanya terdorong mundur karena Kim Mo Taisu juga cepat mengimbangi dorongan lawan. Sambil memekik marah, Lucian kembali menyerang, seakan-akan lupa bahwa ia sudah amat lelah. Kim Mo Taisu juga mempertahankan diri dan balas menyerang. Sebuah tendangan Kim Mo Taisu menyerempet lutut membuat Lucian terguling roboh. Ia tidak mempertahankan diri saking lelahnya dan begitu punggung dan kepalanya mencium tanah, terus saja ia berbaring, malas untuk bangun lagi karena rasa kantuk hampir tak tertahankan lagi. Hayo katakan sesungguhnya, siapakah yang menyuruh bunuh istriku? Kim Mo Taisu membentak, siap mengirim pukulan terakhir. Kalau aku yang menyuruh kau mau apa? Andai kata istrimu masih hidup, akan kubunuh juga dia. Jawaban ini terdorong hati gemas, akan tetapi juga amat menggemaskan hati Kim Mo Taisu yang menubruk sambil mengirim pukulan ke arah kepala Lucian. Wanita ini cepat menggulingkan tubuhnya, lalu meloncat dan mengirim tendangan kilat ke dada Kim Mo Taisu. Kagum sekali Kim Mo Taisu. Gerakan bergulingan lalu meloncat dan menendang ini selain lihai juga amat indah. Namun ia cepat dapat mengelak dan mereka bertanding lagi dengan seru. Kembali Lucian mengirim serangan mati-matian dengan dorongan kedua tangan sambil mengerahkan ilmunya tangan api. Kim Mo Taisu menyambutnya dengan gempuran tangan pula sehingga kedua telapak tangan mereka bertemu dahsyat di udara. Hebat sekali pertemuan tenaga ini dan akibatnya Lucian terhuyung-huyung, mukanya pucat sekali. Ternyata ia kalah tenaga dan karenanya ia menderita luka dalam. Namun ia tidak mengeluh, dan setelah terhuyung-huyung ia roboh miring. Kim Mo Taisu yang sudah mabuk perkelahian ini dengan tubuh lemas menubruk maju pula dan mengirim pukulan dengan kedua tangan pula. Siapa kira, Lucian masih sempat mengangkat kedua tangan menyambut dan kembali kedua pasang tangan mereka bertemu dan melekat seperti tadi. Hanya bedanya, Lucian berbaring dan Kim Mo Taisu berlutut. Kuiseng, suaranya berbisik terengah-engah. Tautkan kedot aku belum mau mati, aku tidak ingin mati sebelum bertemu anakku. Busong, tergetar hati Kim Mo Taisu dan teringatlah ia akan kesemuanya itu. Wanita ini bukan hanya bekas kekasihnya, bekas wanita yang paling ia cinta di dunia ini. Bukan hanya itu saja, melainkan ibu dari muridnya, ibu dari Busong calon mantunya. Bagaimana ia dapat membunuh bekas kekasihnya yang kini menjadi calon besannya? Lucian, apakah kau yang menyuruh bunuh istriku? Tanyanya berdesis di antara katupan giginya. Lucian tersenyum mendengar nama kecilnya disebut. Kalau tadi engkau bertanya begini, tentu aku akan bicara terus terang, jawabnya lirih. Aku tidak tahu bahwa kau masih hidup, tidak tahu bahwa kau punya istri, bagaimana bisa menyuruh orang membunuh istrimu? Tidak, aku tidak menyuruh bunuh siapapun juga. Kalau ada yang hendak kubunuh, tentu kugunakan tanganku sendiri, mengapa menyuruh orang? Kim Mo Taisu melepaskan tangannya dan melompat ke belakang. Mengapa tidak kau katakan demikian sejak malam tadi? Ia mengomel sambil menghapus peluh yang memenuhi mukanya. Lucian tertawa. Aku ingin melihat sampai bagaimana jauh aku dapat melayanimu. Ternyata kau makin hebat. Tiba-tiba wanita ini terhuyung-huyung dan tentu sudah roboh kalau tidak cepat-cepat disambar lengannya oleh Kim Mo Taisu.
Sekali melihat tahulah Kim Mo Taisu bahwa Lucian menderita luka di dalam yang cukup parah, maka cepat-cepat ia menarik wanita itu duduk bersila di atas rumput. Kau terluka, biar ku bantu kau memulihkan tenaga dan mengobati luka dalam, katanya lirih sambil duduk bersila meramkan mata mengatur pernapasan yang sesak. Kim Mo Taisu memusatkan semangat dan mengerahkan tenaga sakti, menempelkan telapak tangan pada punggung Lucian sehingga hawa sakti dari tubuhnya menjalar melalui tangan memasuki tubuh Lucian. Ketika Lucian merasa betapa hawa yang hangat memasuki tubuh melalui telapak tangan yang menempel di punggungnya, ia tersenyum puas dan wajahnya berseri, akan tetapi ia tidak membuka mata dan tetap mengatur pernapasan. Kedua orang yang setengah malam dan setengah hari saling gempur mati-matian itu kini duduk bersila, diam seperti arca. Setelah hampir 2 jam, Lucian tidak merasakan lagi sesak dan nyeri di dadanya. Bahkan rasa lelah hampir lenyap. Cukup, Kuitowako, katanya lirih. Kim Mo Taisu melepaskan tangannya. Lucian memutar tubuh dan kini mereka duduk bersila, saling berhadapan. Mereka masih mengaso memulihkan tenaga sambil bercakap-cakap perlahan. Kuitowako, sungguh mati aku tidak mengira bahwa kau masih hidup di dunia ini. Kusangka telah tewas ketika terjerumus ke dalam jurang. Siapa kira kau hidup, malah sudah beristri. Bagaimanakah istrimu sampai mati terbunuh orang dan kau menyangka aku yang menyuruhnya? Sejenak Kim Mo Taisu tak dapat menjawab. Terbayang kembali semua peristiwa sejak terjerumus ke dalam jurang dan hanyut sampai ke neraka bumi. Seakan-akan baru terjadi kemarin. Panjang ceritanya, ia berkata setengah mengeluh. Tak suka ia menceritakan semua peristiwa itu kepada Lucian, oleh karena sesungguhnya Lucian inilah yang menjadi sebab daripada semua pengalamannya itu. Ia sudah menerima keadaan, tidak mendendam kepada wanita ini, maka ia lalu bertanya. Dan engkau sendiri, bagaimana sampai menjadi penghuni istana Houhan? Banyak sudah aku mendengar tentang dirimu, tentang Tok Xiao Kui. Mengapa kau yang kabarnya menjadi istri Jenderal Kam Si Ek, meninggalkan suamimu dan merantau seorang diri? Lucian menarik napas panjang dan tak terasa lagi 2 titik air mata meloncat keluar dari pelupuk matanya. Baru saat ini, setelah ia duduk berhadapan dengan Kui Seng, bercakap-cakap seperti kepada orang dalam, kepada orang yang dipercaya sepenuhnya, baru sekarang ia merasa menyesal akan semua sepak terjangnya. Ia merasa betapa kini ia amat haus dan rindu akan rumah tangga bahagia, akan hidup tenteram di samping suami yang mencinta dan putera yang berbakti. Ia kehilangan kesemuanya itu. Teringat akan puteranya, ia tak dapat menahan air matanya, lalu menggigit bibir dan menggeleng kepala. Panjang ceritanya, ia pun segan menceritakan semua pengalamannya kepada pria yang pernah mencintainya ini. Tiba-tiba keduanya terdiam. Ada suara mencurigakan dan mereka waspada. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara bentakan-bentakan keras. Tok Xiao Kui, hendak lari kemana kau sekarang? Berturut-turut muncullah belasan orang dari sekeliling tempat itu. Ada yang berpakaian seperti Wesio, ada pula sebagai Tosu, dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang berusia lanjut dan gerakan-gerakan mereka membayangkan kepandaian yang tinggi. Kim Mo Taisu diam-diam juga terkejut melihat bahwa di antara belasan orang itu ia mengenal 2 orang tokoh Wesio Gobi Pai, dan beberapa orang Tosu Kong Tong Pai dan Hoa San Pai. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang berilmu tinggi. Adapun Lucian setelah melihat bahwa yang bermunculan ini adalah para musuh-musuhnya yang selama ini selalu mencari kesempatan untuk menyerangnya dan selama ini hanya tertahan oleh kekuatan penjagaan istana Houhan tidak membuang waktu lagi. Menghadapi mereka ini, kata-kata tidak ada gunanya. Maka ia lalu meloncat, menyambar pedangnya yang menancap di atas tanah kemudian menantang dengan pedang melintang di depan dada. Tikus-tikus busuk, aku berada di sini, siapa bosan hidup boleh maju. Agaknya dendam yang sudah bertahun-tahun disimpan di hati membuat belasan orang itu pun tidak suka bicara banyak. Mereka terdiri dari 17 orang dan kini serentak mereka menyerbu dan mengurung Lucian dengan bermacam-macam senjata di tangan. Segera terjadi pertempuran hiruk-pikuk yang kacau balau dan sebentar saja Lucian sudah terkurung dan terdesak hebat sehingga wanita ini hanya mampu memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Kim Mo Taisu maklum bahwa biarpun para pengeroyok itu rata-rata memiliki kepandaian tinggi, namun mereka itu masih belum mampu menandingi Lucian yang luar biasa lihainya. Akan tetapi pada saat itu Lucian baru saja sembuh dari luka dalam, tenaganya belum pulih semua dan juga masih amat lelah. Maka pengeroyokan banyak tokoh ternama itu tentu saja merupakan bahaya besar. Bukan ini saja yang mengkhawatirkan hati Kim Mo Taisu. Selain bahaya besar di pihak Lucian, juga bahaya maut mengancam keadaan para pengeroyok itu.
Ia maklum bahwa andai kata akhirnya Lucian kalah karena lelah dan masih lemah, namun tentu akan banyak sekali di antara lawan yang tewas di ujung pedang Lucian sebelum wanita itu roboh. Benar saja apa yang dikhawatirkan Kim Mo Taisu. Dalam waktu beberapa menit kemudian, 3 orang pengeroyok telah roboh mandi darah oleh ujung pedang Lucian. Akan tetapi wajah Lucian menjadi makin pucat, napasnya terengah-engah dan langkah kakinya mulai terhuyung-huyung. Para pengeroyok mendesak makin kuat dan mereka sudah merasa girang bahwa biarpun kembali mereka mengorbankan nyawa beberapa saudara, agaknya kali ini Tok Xiao Kui musuh besar yang mereka benci itu takkan dapat meloloskan diri. Akan tetapi alangkah kaget hati mereka ketika tiba-tiba ada angin bertiup keras dan senjata mereka terpental ke belakang oleh tiupan angin itu. Ketika mereka memandang ternyata Lucian yang mereka keroyok itu telah duduk bersila meramkan mata, dan sebagai penggantinya, seorang laki-laki perkasa yang tadi duduk bersila telah berdiri dengan tangan kiri memegang sebuah kipas dan tangan kanan sebuah guci arak. Di antara mereka ada yang mengenal pria ini, maka dengan suara penasaran, seorang Wesio Xiao Limpai menegur, "Bukankah si Cu ini Kim Mo Taisu? Mengapa mencampuri urusan kami? Kim Mo Taisu, kau terkenal sebagai seorang pendekar yang menjunjung tinggi kebenaran. Apakah sekarang kau hendak membela seorang iblis betina macam Tok Xiao Kui?" Pinto menerima perintah suhu ketua Kong Tong Pai untuk membunuh siluman ini. "Apakah kau hendak merintangi Kong Tong Pai?" kata seorang Tosu. "Kami dari Hoa San Pai kehilangan 5 orang murid yang tewas oleh siluman ini," kata pula seorang Tosu lain. Kim Mo Taisu sudah mendengar akan sepak terjang Lucian yang hebat dan menggemparkan dunia Kang Ou, dan di dalam hatinya tentu saja ia tidak dapat membenarkan tindakan Lucian. Bahkan sudah sewajarnya kalau orang-orang gagah sedunia memusuhinya dan berusaha membinasakannya. Akan tetapi, mana mungkin hatinya tega melihat bekas kekasihnya yang ia tahu menderita batin ini dikeroyok dan dibunuh di depan matanya. Dengan sikap tenang berwibawa ia berkata sambil menyapu mereka semua dengan pandang matanya, lalu berkata, "Cui, saudara sekalian, sudah tahu bahwa aku selalu menjunjung tinggi kebenaran dan kegagahan. Adalah tidak benar belasan orang mengeroyok seorang saja sehingga terjadi pertandingan yang tidak berimbang. Di manakah sifat kegagahan kalian?" Seorang Wesio Xiao Limpai meloncat ke depan, melintangkan toya di tangannya. "Biarkan Pinceng, aku, maju sendiri melawannya. Pinceng rela berkorban untuk membalaskan kematian 4 orang saudaraku." "Benar, Pinto pun berani melawannya seorang diri," kata seorang Tosu. "Kim Mo Taisu menganggap keroyokan tidak adil. Biarlah kita maju seorang demi seorang melawan iblis betina itu. Dia harus mati atau kita siap untuk mati seorang demi seorang," kata yang lain. Kim Mo Taisu maklum bahwa kalau terjadi pertandingan 1 lawan 1 maka semua orang ini tentu akan tewas, tak seorang pun di antara mereka yang akan sanggup menandingi kehebatan Lucian. Akan tetapi ia pun tidak menghendaki hal ini terjadi, maka ia pun berkata, "Pertandingan mencari kemenangan karena urusan pribadi harus dilakukan seadil-adilnya. Pada saat ini, Tok Xiao Kui telah terluka olehku. Dalam pertandingan antara orang-orang gagah, hal ini adalah tidak adil sama sekali. Karena itu, kuharap kalian suka tinggalkan kami dan lain kali kalian boleh menemuinya kalau dia sudah sembuh dari lukanya." Semua orang itu menjadi marah sekali. Wesio Xiao Limpai yang bermuka merah itu meloncat maju dengan toya melintang, telunjuk kirinya menuding ke arah Kim Mo Taisu sambil membentak, "Kim Mo Taisu, bicaramu sungguh menyimpang daripada kebenaran. Sungguh mengherankan sekali seorang terkenal seperti Kim Mo Taisu hendak melindungi seorang siluman betina." Kim Mo Taisu mendengus melalui hidungnya. Setiap orang mempunyai kebenarannya sendiri. Akan tetapi kebenaranmu itu sendiri menyeleweng daripada kebenaran umum. Kami bertindak atas dasar kebenaran umum. Tok Xiao Kui jahat sekali, dia berhutang nyawa kepada kami. Kalau kami kini datang membalas, bukankah itu sudah benar?" bantah si Wesio Xiao Limpai yang dibenarkan oleh semua temannya. Sikap mereka mengancam.